Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Tetapi sebelum ke metode ilmiah, kita flashback dulu sedikit bahwa dari di pertemuan yang sebelumnya, dari masa mitos Babilonia kemudian masuk ke Yunani, tiba-tiba loncat ke masa awal ilmu tahun 1500-an. Nah, di situ ada sejarah yang dipenggal. Nah, maka sebenarnya sejarah yang dipenggal itu dari Yunani sebelum ke masa awal ilmu itu diisi oleh peradaban Islam. Nabi Muhammad lahir tahun 571, beliau sangat menganjurkan mencintai ilmu, maka umat Islam sangat bersemangat mencari ilmu. Ketika Yunani mengalami kegelapan, maka pengetahuan itu lari ke dunia Islam. Ada kedokteran yang waktu itu sudah dirintis, dilanjutkan oleh umat Islam, ya ada Ibnu Sina dan sebagainya mengembangkan kedokteran. Kemudian ada matematika misalkan, ya, matematika dikembangkan sedemikian rupa. Ada dari umat Islam itu ada Al-Khawarizmi misalkan dengan penemuannya Al-Jabar, ya. Kemudian ada ditemukan trigonometri dan sebagainya. Dalam ilmu fisika ditemukan robot, ya, optik dan sebagainya, itu adalah penemuan dari umat Islam. Kemudian dalam filsafatnya Aristoteles, Plato dan sebagainya dipelajari umat Islam. Bahkan kemudian dikembangkan. Ada Al-Farabi dan sebagainya. Dalam ilmu sosiologi misalkan, itu ditemukan ilmu sosiologi itu sebenarnya perintisnya adalah Ibnu Khaldun. Ya, Anda nanti bisa baca lebih lanjut lagi. Kemudian ada ilmu baru yang ditemukan oleh umat Islam, yaitu ilmu kimia. Kimia itu kan bahasa Inggrisnya alkemis. Itu dari bahasa Arab alkimia. Salah satu penemuannya adalah alkohol misalkan, ya. Kemudian ditemukan peta dunia oleh umat Islam. Kemudian universitas didirikan juga oleh umat Islam dan seterusnya. Nah, kejayaan peradaban Islam itu mengalami puncaknya pada zaman Turki, ya, Turki Utsmani. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan likulli ummatin ajal, bagi setiap umat, bagi setiap peradaban itu ada ajalnya. Maka ketika umat Islam meremah, ya, dengan berbagai faktor, nanti bisa dibaca dalam sejarah, ada Mustafa Kemal Atatürk, ada peran Yahudi dan sebagainya untuk menghancurkan peradaban Islam. Maka ketika itu orang-orang Eropa belajar ke dunia Islam, ya, ke Cordova dan sebagainya. Kemudian setelah umat Islam itu mereka bangkrutkan peradabannya, kemudian peradaban mereka ambil alih, lari lagi ke Eropa sampai sekarang. Dan kalau menurut teori the continuity, bahwa sejarah itu akan berlanjut, maka suatu waktu mungkin peradaban itu akan lari lagi ke dunia Islam. Nah, hadirin, mohon maaf, ya, saudara sekalian, bahwa kemudian kita masuk lagi ke metode ilmiah. Metode ilmiah itu yaitu cara untuk menemukan pengetahuan ilmu. Ya, nanti akan Anda lihat di slide itu bahwa metode ilmiah itu adalah cara untuk menemukan pengetahuan ilmu. Nah, selanjutnya pengetahuan ilmu, ya, yang tadi disebutkan di pertemuan sebelumnya, diawali di zaman Kopernikus itu hanyalah bagian kecil dari pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah segala yang diketahui oleh manusia, itu disebut sebagai pengetahuan.
Nah, pengetahuan sendiri ada berbagai macam. Di antaranya ada pengetahuan agama, ya, ada pengetahuan filsafat, pengetahuan seni, pengetahuan mistik, pengetahuan ilmu atau sains. Di antara salah satu jenis pengetahuan itu dan pengetahuan yang lainnya. Jadi pengetahuan ilmu itu hanyalah salah satu dari jenis pengetahuan. Nah, tetapi kadang-kadang umat Kristen itu suka agak bingung. Di dalam bahasa Arab, seluruh pengetahuan itu disebut sebagai al-ilmu, ya. Jadi agama, filsafat, seni, mistik, ilmu, ya, dan sebagainya di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ilmu. Nah, tapi yang dimaksud di sini dalam pembicaraan kita, ilmu di sini adalah sains, ya, sebagai bagian kecil dari pengetahuan. Saudara sekalian, saya di sini memberikan sedikit gambaran bahwa berbagai pengetahuan manusia itu ada objeknya, ada paradigmanya, metode dan kriterianya. Sekarang di situ ada sains, ya. Objeknya itu adalah empiris. Empiris itu adalah sesuatu yang terlihat, ya, bisa dipegang, bisa diukur, bisa dirasakan panasnya dan sebagainya. Jadi sains itu hanya yang empiris saja, tidak masuk ke misalkan ke dunia goib, ya, mengenai Tuhan, mengenai keindahan juga enggak, karena keindahan itu adalah masalah hati. Nanti seni itu tidak termasuk kepada ilmu. Kemudian paradigmanya adalah paradigma sains, ya. Metodenya yaitu metode ilmiah yang sedang kita bahas sekarang. Kemudian kriterianya adalah logis empiris, yang masuk akal dan bisa diukur, bisa dilihat faktanya, objeknya. Kemudian yang kedua, misalkan ada pengetahuan filsafat, objeknya adalah abstrak logis, ya, sesuatu yang abstrak tetapi masuk akal. Nah, kemudian paradigmanya yaitu paradigma logis, metodenya adalah method of reason, itu adalah filsafat. Kemudian kriterianya yaitu kriterianya logis, ya, masuk akal. Jadi dalam filsafat itu tidak harus bisa diukur dan sebagainya, yang penting logis, gitu. Nah, kemudian ada mistik. Mistik itu adalah objeknya abstrak supralogis. Abstrak supralogis. Karena ada sesuatu yang di luar nalar, gitu, ya. Nah, termasuk di dalam mistik ini seperti tasawuf, ya, sufi, ya, perasaan-perasaan keindahan dan sebagainya itu mungkin masuk ke dalam dunia itu. Kemudian paradigmanya yaitu paradigma mistik. Metodenya yaitu latihan dan percaya. Jadi melalui latihan dan didasari oleh kepercayaan. Kalau umat Islam itu didasari oleh iman. Jadi percaya dan latihan yang berulang-ulang. Kemudian kriterianya yaitu rasa, ya, karena mengolah rasa. Kemudian iman, kadang-kadang empiris. Jadi kadang-kadang juga bisa diempirikan. Nah, yang selanjutnya pengetahuan itu, ya, berdasarkan penuturan tadi sebelumnya terdiri atas pengetahuan ilmiah dan non ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah itu artinya pengetahuan ilmu tadi yang sains itu. Nah, pengetahuan non ilmiah seperti mitos dan lain-lainnya, pengetahuan di luar ilmu, biasanya ditemukan dengan cara yang ke-1 yaitu prasangka. Prasangka itu adalah anggapan benar, ya, anggapan benar padahal belum tentu benar. Orang-orang Babilonia misalkan menyangka hujan itu turun melalui jendela-jendela yang ada di langit, ya. Kemudian ada kawan Anda misalkan yang mukanya itu memar, Anda menyangka dia sudah dipukulin. Nah, padahal belum tentu dipukulin, kan. Siapa tahu dia itu tertimpa oleh tangga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengetahuan non ilmiah biasanya ditemukan dengan intuisi. Intuisi itu adalah sesuatu pengetahuan yang muncul dari pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, dari berdasarkan perbendaharaan pengetahuan sebelumnya. Misalkan kalau ada cuaca mendung, maka orang kemudian akan menyangka itu akan ada turun hujan. Nah, itu secara intuisi, karena biasanya mendung itu kemudian menurunkan hujan. Kemudian tadi ada orang yang menyangka memar dipukulin karena berdasarkan pengalaman dia. Orang yang memar itu karena habis dipukulin, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pengetahuan non ilmiah ditemukan dengan trial and error.
trial and error itu coba-coba dan untung-untungan. Coba-coba dan untung-untungan. Misalkan pada zaman dahulu ada orang yang sakit perut ya. Waktu itu belum ada enterostop, misalkan belum ada obat sakit perut. Dia secara kebetulan makan daun jambu misalkan dan yang lainnya, ternyata sembuh sakit menceretnya itu. Nah itu kan coba-coba dan untung-untungan. Ketika ada kawannya lain yang sakit yang sama, dia kasih tahu, aku kemarin makan daun jambu loh dan sembuh. Kemudian orang itu menjadi sembuh juga. Nah inilah yang kemudian menjadi sejarah cikal bakal jamu-jamuan di kita. Jadi hasil trial and error pada awalnya. Tapi kemudian dilakukan penelitian, diempirikan dan sebagainya, menjadi ilmu juga setelah ada laboratorium. Jadi ini kemudian menjadi cikal bakal dari itu. Jadi pengetahuan non ilmiah dengan cara seperti itu. Nah selanjutnya pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu yang sains itu ada ciri-cirinya atau syarat pengetahuan itu disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Yang pertama adalah objektif. Objektif itu adalah sesuai dengan objeknya atau empiris. Misalkan air mendidih dalam suhu 100 derajat Celcius. Nah itu kan sesuai dengan objeknya. Kalau nanya kepada orang-orang yang di pasar, apa ciri air matang itu? Nah, mereka menyebut, kalau sudah dididihkan itu kemudian dalam bahasa Sunda itu ngagolotrok. Nah itu kan tapi kan tidak ini, bisa 80 derajat Celcius, bisa 90, bisa 100. Objektif itu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan objeknya, empiris. Nah, kemudian yang kedua, syarat pengetahuan ilmu itu yaitu metodik. Metodik itu ditemukan dengan cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Itu metodik. Jadi ada metodenya. Misalkan kalau Anda ingin mengetahui pendapat ibu-ibu di Cipadung mengenai KB misalkan ya, bagaimana pendapat? Nah ini penelitiannya penelitian ilmu sosiologi ya, karena mengenai kemasyarakatan, maka metodenya caranya yaitu dengan ditanyai itu ibu-ibu, diwawancara dan sebagainya. Jangan sampai kemudian misalkan ibu-ibu dikumpulkan di laboratorium, nah kemudian dites keringatnya, misalkan dakinya, itu tidak sesuai ya. Tetapi kalau ingin mengetahui berapa derajat air mendidih, jangan nanyain ibu-ibu, jangan nanya bapak-bapak yang sedang berkumpul di pasar, tetapi lakukan penelitian di laboratorium. Nah, itu kira-kira metodik itu seperti itu. Kalau dalam ilmu jurnalistik misalkan ada metode analisis isi dan sebagainya. Kemudian dalam ilmu psikologi ada metode-metode tertentu. Dalam ilmu apalagi misalkan biologi ada metode tertentu. Jadi syarat sah ilmu itu kalau menggunakan metode-metode yang sudah disepakati. Yang ketiga, syarat ilmu itu adalah sistematik. Sistematik itu yaitu berada dalam sistem yang saling berkaitan, saling menjelaskan, tidak berdiri sendiri. Jadi ilmu itu seperti itu ya. Jadi kalau ingin menjelaskan sistem itu, misalkan ini kita nih manusia nih, ini sebuah sistem, satu kesatuan yang utuh, saling menjelaskan, saling mengkaitkan. Jadi disebut manusia itu kalau ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, itu satu kesatuan yang utuh. Nah misalkan kalau kepala kita dicopot, itu kita bukan manusia itu. Yang paling juga disebutkan hantu kepala kalau kepalanya berjalan. Nah itu jadi sistematik itu kira-kira seperti itu. Jadi ilmu juga harus seperti itu. Jadi kalau Anda melakukan penelitian misalkan antropologi, maka harus ada dalam sistem teori antropologi gitu. Anda meneliti mengapa Ustadz Yusuf Mansur misalkan sukses sebagai dai, maka gunakan teori-teori misalkan psikologi perkembangan seseorang itu sukses sebagai sampuan itu menurut apa. Jangan sampai meneliti Ustadz Yusuf Mansur menggunakan teori nuklir. Nah itu nanti sebut sebagai jaka sembung, mawa golok, nyambung neng kan gitu ya. Yang selanjutnya, yang keempat, syarat ilmu itu adalah berlaku umum atau universal ya. Berlaku umum atau universal artinya ilmu itu bisa diamati oleh semua orang. Pengetahuan ilmu itu dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kalau kondisinya sama, maka hasilnya sama ya. Dengan eksperimen yang sama, maka hasilnya konsisten sama. Misalkan
Si A mendidihkan air di Bandung 100 derajat Celcius mendidih. Si B di Sumedang 100 derajat Celcius mendidih. Si C di Inggris 100 derajat Celcius mendidih. Itu ilmu itu seperti itu. Jadi berlaku universal ya. Kalau ada orang yang kemudian memandang sendok, tiba-tiba sendoknya itu bisa bisa menjadi berubah arah, bisa menjadi begini. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang misalnya. Nah, itu tidak universal namanya. Makanya ilmu itu ya kemudian dalam filsafat ilmu disebut sebagai sebut sebagai logiko hipotetiko verifikatif ya, yaitu berasal dari logika pertamanya, kemudian dilakukan hipotesis, kemudian dilakukan verifikasi penelitian selanjutnya. Nah, saudara sekalian, kemudian bagaimana supaya pengetahuan disebut sebagai ilmu atau sains dan memenuhi syarat yang tadi objektif, metodik, sistematik, dan universal, maka ada langkah-langkah operasional metode ilmiah. Yang kesatu adalah perumusan masalah. Ini semua akan dialami ketika Anda semua menulis skripsi, disertasi, tesis, dan sebagainya. Yang kesatu itu adalah perumusan masalah. Nah, itu perumusan masalah. Jadi masalah yang akan diteliti itu dikenali batas-batasnya ya. Dari kapan ke kapan, waktunya, daerahnya, daerah mana. Jangan sampai Anda ingin menelitian pendapat ibu-ibu sedunia. Itu bagaimana melakukan penelitiannya? Tidak ada perumusan. Nah, tidak ada perumusan masalahnya. Maka nanti perumusan masalah itu bentuknya pertanyaan apa, mengapa, bagaimana. Dan juga ada pembatasan waktu. Misalkan kampanye calon gubernur Jawa Barat dalam pemilu tahun 1999 misalkan, yang ada di koran PR, Republika, dan Kompas. Jadi dibatasi itu kampanyenya, hanya kampanye gubernur Jawa Barat tahun 99, dan yang ditelitinya hanya ada di 3 koran itu, yang dituliskan oleh 3 koran itu. Ini misalkan perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang ada di dalam perumusan masalah. Nah, tadi. Jadi terhadap pertanyaan itu kita sudah punya jawaban yang berasal dari teori. Nah, itu namanya hipotesis. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pengujian hipotesis. Hipotesis yang ada di dalam bagian kedua tadi, dalam penyusunan hipotesis, kemudian diuji, disesuaikan. Kalau sosiologi dengan wawancara, misalkan. Kalau tadi fisika dengan uji lab, ya. Kalau misalkan dalam ilmu jurnalistik, dalam ilmu komunikasi dengan meneliti teks naskahnya dan sebagainya, gitu, dan seterusnya. Itu namanya pengujian hipotesis. Yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah apa? Seringkali kalau kesimpulan itu pertanyaan penelitiannya 2, kesimpulannya jadi 8. Nah, itu yang namanya dari mana? Jadi kesimpulan itu adalah jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dalam perumusan masalah itu. Jadi kalau pertanyaannya 2, maka kesimpulannya 2, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, kemudian tadi kan disebutkan ilmu itu hanyalah salah satu bagian dari pengetahuan. Nah, karenanya tentu saja ilmu atau yang kemudian didapatkan dengan metode ilmiah itu memiliki keunggulan. Keunggulan dari metode ilmiah itu yaitu pertama, mendidik, objektif, dan universal. Jadi kalau kita melakukan mengeluarkan sebuah pendapat itu harus sesuai dengan faktanya. Jangan diselingi dengan berbohong, ngebual, dan sebagainya. Dan universal ya. Yang kedua, mencintai kebenaran ya. Yang ketiga, tidak percaya kepada tahayul. Nah, tahayul itu kan sering kali sesuatu yang tidak bisa dibuktikan ya, tidak bisa diempirikan. Nah, maka kemudian dengan metode ilmiah orang tidak percaya dengan tahayul. Kemudian yang keempat, mempunyai pikiran terbuka. Yang kelima, tidak percaya pendapat sebelum ada bukti yang nyata. Jadi kalau verifikasi ya, atau check and recheck dan sebagainya itu bagian daripada metode ilmiah. Yang keenam, bersikap optimis, teliti,
dan berani karena benar. Jadi kalau kita memiliki pendapat dan itu pendapat itu benar, kemudian kita memiliki keberanian. Nah, di sisi lain, metode ilmiah itu memiliki kelemahan. Ya, kelemahan yang pertama, tidak bisa menjawab misalkan keindahan atau seni. Ya, itu indah itu karena masalah rasa ya. Ada orang yang melihat lukisan abstrak seperti apa ini indah. Itu bagi orang yang rasanya indah. Bagi orang yang tidak ngerti, cuma apa itu kayak ngecat vlog-vlogan dan kayak gitu ya. Tetapi ada orang yang merasakan keindahan itu adalah gambar gunung, gambar kuda dan sebagainya. Nah, bagi orang yang senang dengan abstrak, ngapain lihat kuda, lihat gunung di lukisan yang aslinya lebih indah. Nah, gitu misalkan metode ilmiah tidak bisa menjawab itu. Yang selanjutnya, misalkan tidak bisa menjawab yang goib ya, seperti masalah Tuhan, malaikat dan sebagainya, karena tidak bisa diukur, tidak bisa empiris. Yang selanjutnya, yang kedua tidak bisa menjawab sistem baik atau buruk. Nah, baik atau buruk itu seperti dalam ilmu akhlak itu tidak bisa diukur oleh ilmu ya. Yang selanjutnya tidak mutlak kebenarannya, tidak seperti agama karena berasal dari wahyu itu kebenarannya mutlak. Kalau dalam metode ilmiah kebenarannya itu tidak mutlak ya. Karena apa? Karena penelitian ilmu itu berdasarkan kepada panca indera, pada empirik, berdasarkan mata, berdasarkan ukuran. Sedangkan mata ya, ukuran kadang-kadang itu salah ya, kadang-kadang salah. Maka kebenarannya ilmu itu disebut sebagai kebenaran yang bersifat tentatif, kebenaran sementara. Tetapi sebuah kebenaran tentatif jika dilakukan penelitian lagi hasilnya sama, dilakukan penelitian lagi hasilnya sama dan sebagainya, maka kemudian menjadi kebenaran yang lebih hakiki. Maka namanya nanti kalau yang kebenaran tentatif itu namanya teori, kalau menjadi kebenaran yang sudah lebih kuat itu namanya hukum. Ada hukum Archimedes ya, hukum gravitasi dan sebagainya. Saudara sekalian, yang selanjutnya di dalam ilmu, terutama ilmu pengetahuan alam itu diperlukan adanya peranan dari matematika ya. Peranan matematika di dalam IPA yaitu sebagai faktor penunjang untuk memahami alam semesta dan dapat menjelaskan sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh pengalaman empirik ya. Misalkan kalau kita meneliti berapa derajat air mendidih itu gampang kan karena pengalamannya empirik. Tapi kalau ada orang yang ingin mengukur berapa luas sih bumi itu, kan tidak mungkin pakai meteran dikelilingan. Nah, maka dengan menggunakan matematika itu kemudian bisa dilakukan penelitian ya. Ada satu garis matahari yang jatuh di satu kota, kemudian di kota lain ada titik yang lain, kemudian menggunakan trigonometri dan sebagainya, kemudian nanti akan diketahui berapa luas dari bumi itu. Kemudian contoh yang lainnya yaitu menghitung jarak antara bumi dan bulan. Jarak bumi dan bulan, bumi dengan matahari, bulan dengan matahari itu kemudian dilakukan dengan bantuan matematika. Kemudian revolusi bumi ya, kemudian dibantu juga oleh perhitungan matematika. Nah, ilmu pengetahuan alam yang dibantu oleh matematika ya, yaitu dengan menggunakan statistik dan sebagainya disebut sebagai IPA kuantitatif. Nah, saudara sekalian, demikianlah pembicaraan kita hari ini tentang metode ilmiah. Kenapa metode ilmiah itu menjadi penting? Kan hari ini ilmu itu menjadi primadona ya, karena dengan ilmu itu kemudian setelah diterapkan penelitian dari ilmu itu kemudian menjadi teknologi. Sesuatu yang kita nikmati hari ini ya, seperti laptop ya, kamera, kendaraan dan sebagainya itu adalah hasil dari teknologi, dan teknologi itu sebelumnya adalah dari ilmu. Nah, saudara sekalian, kita harus menghargai ilmu, sains, tetapi tidak juga menyebutkan itu sebagai segala-galanya, karena itu adalah sebagian kecil dari pengetahuan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita kembangkan terus. Mudah-mudahan tidak puas ya. Kalau puas kan Anda tidak mau baca lagi.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.